kan saya sudah sebutin tadi. Kemudian hafal hadis arba'in, sholat subuh berjamaah di masjid gak putus-putus, birrul walidain, berbakti sama orang tua. Saya dikirimin video, Al-Qasam itu kan tutup wajahnya. Kemudian diwawancara, ibunya ngeliat, dibuka tuh Pak topengnya sama ibunya, gak marah, dia tertunduk. Coba anak sekarang, ibu apa-apaan nih? Sekarang lagi diwawancarain nih, pengen viral. Kalau Al-Qasam gak begitu, dia hormat sama ibunya. Makanya bagaimana Allah tidak berikan karomah kepada mereka? Bagaimana Allah tidak berikan kemenangan kepada mereka? Mereka meninggal dunia bukan 1-2 orang aja, banyak masyarakat Gaza Palestina jasadnya wangi, keringatnya wangi, lebih wangi dari misik, lebih wangi dari kasturi. Saya ada video, saya ada dokumen, makanya saya bisa ngomong semacam ini. Karomah Allah berikan. Mereka meninggal tersenyum, bagaikan melihat bidadari, bagaikan melihat surga. Kan ada juga orang meninggal, lidahnya menjulur, matanya melotot, badannya melebam, kayak dipukul malaikat. Kalau mereka enggak. Bahkan ada kuburan mereka karena ditumpuk di sana karena banyak yang meninggal dunia, kan digali kuburan kan? Nah, ketika dilihat jenazahnya masih utuh, darah masih mengalir. Di antaranya ada jenazah Syekh Ahmad Yasin, pimpinan spiritual dari Hamas, Harokah Muqawamah Islamnya. Itu Israel Pak takut sama Syekh Ahmad Yasin, padahal duduk di kursi roda, dari leher ke ujung kaki lumpuh. Anda tahu bagaimana Israel membunuh Syekh Ahmad Yasin? Baru keluar dari masjid di hari Senin, malamnya dia melakukan mabit di masjid, kemudian subuhnya dia berjamaah di masjid, baru keluar dari pintu masjid sekitar beberapa langkah dihantam oleh roket Zionis Israel. Gak berani face to face, gak berani berhadapan-hadapan, beraninya jarak jauh. Termasuk ketika membunuh rakyat Palestina, dia gunakan bom melalui pesawat-pesawat tempur mereka. Itulah wujud ketakutan mereka. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya lagi adalah mereka ini menjaga tali silaturahim. Memang yang berjihad berada di front terdepan bukan Al-Qassam aja. Banyak faksi-faksi yang lain, tapi mereka enggak ribut. Mereka bersatu padu. Mereka silaturahim, mereka jaga. Boleh saya sampaikan pantun di sini? Tadi disampaikan pantun, saya jawab pantun lagi nih. Ya. Abdul Rahim dari Bengkulu, beli terang untuk keluarga. Silaturahim memang perlu bagi orang yang ingin ke surga. Makanya saya sering mengatakan, ya, berkumpul dengan para ulama, dengan para ustaz, dengan pengurus masjid, silaturahim kayak ini jaga nih, jangan sampai putus. Jangan ada sikap dalam diri kita gede ambek. Ya. Satu seperti kata dalam tempurung. Karena ada juga Pak orang model kayak begitu. Dia ke masjid tapi nggak mau sholat berjamaah. Dia tunggu dulu. Udah selesai nih orang sholat jamaah nih, baru dia sholat. Kok Ustaz tahu kayak begini? Saya kan keliling Pak dari masjid ke masjid. Pernah saya ceramah di Tanjung Priok, itu pengurus masjid kasih tahu sama saya, Ustaz, kok orang yang di pojok itu beda sedikit. Ini maaf bukan yang pojok sana, bukan. Kita langsung ke sini ketemu lagi. Ya, ini saya cerita di Tanjung Priok, ya kan, bukan Masjid Al-Madinah, bukan. Itu orang nungguin kita sholat dulu, Ustaz. Kalau kita udah selesai sholat, baru dia sholat. Bahkan kalau kita berkunjung ke rumah dia, nih saya duduk nih, saya pulang, nanti dilap nih, dibersihin lagi. Tuh lihat kelakuannya. Kalau di pengajian, kalau bukan guru dia nggak mau dia ikut. Padahal guru-guru yang lain, ustaz-ustaz yang lain, kiai-kiai yang lain itu baca kitab, baca Al-Quran, baca hadis Rasulullah SAW. Ada yang model kayak begitu Pak. Tapi di Gaza enggak. Makanya Allah jaga, Allah tolong mereka. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali hadis yang saya bacakan dalam awal tadi, Rasulullah SAW bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolong saudara kamu yang melakukan kezaliman dan yang diperlakukan secara zalim. Saudara kita sudah 40 hari lebih, bahkan sudah bertahun-tahun dijajah, dizalimi oleh Israel. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai pembela sunnah Rasulullah SAW, amalkan hadis ini dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Saya tidak mengharap kita setelah ini berbondong-bondong ke Gaza. Saya juga tahu diri.
Ya. Bantuan aja untuk masuk ke Gaza susah. Bukan nggak bisa masuk, susah. Alhamdulillah dari Indonesia Pak udah kirim bantuan. Ya. Bahkan beberapa hari ke depan ini bantuan lagi yang kedua melalui kapal laut dari TNI Angkatan Laut. Mudah-mudahan sampai ke Gaza Palestina. Amin. Nah, bagaimana cara kita membantu? Simpel. Yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata yang baik. Majelis Ulama Indonesia, para ulama sudah menyuruhkan untuk melakukan qunut nazilah. Ketika dikeluarkan seruan itu, alhamdulillah Pak, di Masjid Az-Ziqra tiap hari kalau Bapak sholat di Masjid Az-Ziqra, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya qunut. Bukan subuh aja qunutnya. Kalau subuh mah udah biasa di Az-Ziqra. Ya, bahkan Ustaz Arif itu berpesan kepada imam siapapun imamnya, doakan saudara-saudara kita di Palestina, doakan saudara-saudara kita di Suriah, doakan saudara-saudara kita di Afghanistan, di Libya dan di negeri-negeri yang lain. Itu pesan khusus Ustaz Arif itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih dilaksanakan. Jadi doakan mereka. Doa kita kabul enggak Ustaz? Harus yakin. Anna inda dhanni abdi, aku akan memberikan tergantung dari prasangka manusia. Jangan belum apa-apa kita udah patah semangat. Ini doa saya dikabulin sama Allah enggak ya? Harus yakin. Kenapa kita harus yakin? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menjadi janji. Saya yakin Pak dengan ayat tersebut karena saya sudah buktikan. Waktu saya ditangkap oleh Zionis Israel tahun 2010, kita buat bantuan $40.000. Kalau dihitung duit rupiah sekarang itu hampir 1 miliar Pak. Rombongan kita bawa. Saya ditugasin bawa. Saya tenteng ke duit. Ketika dimasukkan penjara Israel, duit itu diambil sama dia. Badan dimasukin ke sel. Saya doa sama Allah, ya Allah itu bukan uang saya, itu uang umat yang dititipkan kepada kami ya Allah. Aku mohon ya Allah jangan sampai uang itu berkurang walaupun selembar ya Allah. Tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah. Engkau telah berjanji dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Aku beriman kepada-Mu ya Allah. Aku beriman kepada Rasulullah. Aku beriman kepada Kitab-Mu. Buktikan kebenaran firman-Mu ya Allah untuk menguatkan keyakinanku, menguatkan iman dan Islam. Saya mohon Pak begitu. Udah 2 malam di penjara Israel panggil saya karena banyak tekanan dari masyarakat dunia agar para relawan dibebaskan dari tekanan Zionis Israel. Keluar Pak saya dipanggil sama si Firman sini kan dikasih duit $40.000. Coba kamu hitung lagi lengkap Pak, saya hitung. Alhamdulillah lengkap. Gimana saya nggak yakin coba. Selama ini kita kan mendapat informasi yang namanya Yahudi itu adalah materialis, kapitalis, gila dunia, gila uang. Tapi alhamdulillah Allah tunjukkan kekuasaannya, dikembalikan ke uang Pak. Maka saya yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dengan sabda Rasulullah SAW. Ini cerita lagi saya sampaikan biar kita lebih mantap lagi dalam beragama. Ketika terjadi gempa di Jogja, kita melakukan penggalangan dana. Saya jadi relawan. Saya kadang-kadang ceramah dari mimbar ke mimbar. Kemudian kita juga jadi relawan. Datang kita ke Jogja, nyampein bantuan umat. Malamnya ada acara penggalangan tabligh akbar di Pontianak bersama Ketua Dewan Dakwah pada saat itu Bang Sulaiman. Ketika saya ke bandara di Jogja, dapat telepon dari anak saya, adik jatuh. Saya pikir jatuh biasa, nggak taunya jatuh dari balkon Pak sekitar 3 meter, gedung badan membiru, diam, nggak ngomong tuh anak, masih umur 2 tahun. Isi saya saksi hidupnya masih ada, bisa bercerita di sana. Bawa rumah sakit Permata Hijau dokter lepas tangan. Bawa ke rumah sakit Harapan Kita dokter lepas tangan. Bawa ke rumah sakit SCM, alhamdulillah ada penanganan. Ini ngomong-ngomong kita sampai jam berapa nih? Sampai zuhur. Tidak panjang nih. Sampai subuh lagi ya. Jam 7 ya, insyaallah ya. Sepakat?
Nanti tolong ingetin aja nih. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berangkat ke Pontianak, tablik dakwah, penggalangan dana untuk saudara-saudara kita di Gaza Palestina dan juga untuk di Jogja. Dalam perjalanan saya berdoa kepada Allah. Saya yakin dengan hadis Rasulullah SAW, doa orang yang safar mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa seorang muslim pada muslim yang lain mustajab di sisi Allah. Makanya saya share minta doa kepada guru-guru, minta doa kepada sahabat, kepada teman, tolong doakan anak saya biar tidak ada patah tulang, biar sehat walafiat. Saya dakwah. Selesai dakwah saya telepon kakak saya di Jakarta. Gimana saya besok harus kembali Jakarta? Enggak, lanjutin dakwah kamu, lanjutin perjuangan kamu, selesaikan dulu. Akhirnya saya balik lagi bawa duit ke Jogja untuk saudara-saudara kita di Jogja. Kemudian setelah selesai tugas saya datang ke Jakarta. Saya datang ke rumah sakit RCM. Saya lihat anak saya, alhamdulillah nggak ada patah tulang, cuma kegores saja, tanda jatuh. Kata istri saya, Bi, alhamdulillah itu banyak duit. Hah? Dari mana banyak duit? Padahal saya nggak punya anak tuyul. Ya, saya nggak ada hubungan sama babi ngepet. Enggak, ini ada murid-murid, sahabat-sahabat Abi datang ngasih duit, ngasih amplop. Alhamdulillah. Siapa yang gerakin coba? Sebagai tahadus binikmah saya bersyukur kepada Allah, saya kasih ke pasien yang lagi terbaring di rumah sakit. Pak, duit apa ini Pak? Udah terima aja udah, jangan banyak ngomong dah. Alhamdulillah Pak, anak yang jatuh itu saat ini udah hafal Quran 30 juz. Sekarang lagi kuliah. Gimana sih bersyukur sama Allah coba? Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Maka nikmat Allah manakah yang kamu dustakan? Kita semua banyak dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupakan saudara-saudara kita sedang menderita. Kita alhamdulillah bisa makan kopi, kemudian bisa minum air mineral, kemudian ada pisang, ada buah, ada makanan, bisa sarapan. Alhamdulillah. Saudara-saudara kita Pak di Gaza, listrik mati, air mati, handphonenya juga mati, sinyal nggak ada, internet nggak ada. Tapi Allah berikan karomah kepada mereka. Kemarin hujan besar di Gaza, air listrik boleh mati. Tapi Allah turunkan air dari langit. Mereka sambut itu airnya. Mereka bergembira, mereka mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Gimana mereka tidak yakin dengan pertolongan Allah? Itu kalimat yang keluar dari lisannya adalah kalimat zikir. Ada yang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian saudara yang meninggal, Alhamdulillah. Bayangkan saudara yang meninggal disebut Alhamdulillah. Tahu nggak kita makna dari Alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Gimana Allah nggak malu dengan hambanya yang menyebut namanya? La haula wa la quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalimat itu yang keluar dari lisan. Makanya saya sarankan khususnya kepada diri saya sendiri, selipkan di antara doa-doa kita untuk saudara kita di Gaza Palestina. Dan kita yakin doa kita dikabul. Kenapa kita yakin juga? Nah, ini pertanyaannya agak mendalam nih. Kenal iblis nggak? Nah, susah jawabnya Ustaz. Dibilang kenal di mana? Dibilang nggak kenal sering dengar. Di Quran juga ada tuh yang namanya iblis ceritanya. Iblis makhluk Allah yang durhaka. Tempatnya udah jelas di neraka. Sampai sekarang masih hidup. Ini saya ngomong begini, anak buah iblis ngasih laporan. Iblis, bos lagi diomongin tuh di Masjid Al-Madinah. Sama Ustaz jenggot putih yang megang tongkat terus. Karena iblis masih hidup Pak. Iblis pernah berdoa kepada Allah, dikabul oleh Allah coba. Padahal durhaka, kurang ajar sama Tuhan. Ketika berdoa iblis dikabul doanya. Apa doa iblis? Ya Allah panjangkan umurku sampai akhir zaman. Bukan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, bukan untuk melakukan dakwah mengajak kepada yang ma'ruf, tapi mengajak manusia untuk nemenin iblis di dalam neraka. Allah kabulkan juga. Mafhum mukhalafahnya adalah bagaimana kalau umat Nabi Muhammad SAW berdoa, ahli tahajud berdoa, ahli masjid berdoa, ahli Quran berdoa, ahli silaturahim berdoa, sambil berlinang air mata, meneteskan air mata. Saya yakin doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama. Yang kedua, kita berikan infak terbaik kita. Jangan pikir bin bakhil, bin pelit, bin sabili, bin ceke, bin korek, bin mendir terkait dengan infak fisabilillah. Tidak rugi orang berinfak.
Setiap hari malaikat mendatangi anak cucu Adam. Siapa berinfak didoakan oleh malaikat. Apa redaksionalnya? Allah ma'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang berinfak. Saya kalau ada pengajian dengan murid-murid, saya sampaikan kepada mereka, upayakan setiap hari kita berinfak. Dan upayakan lagi sebelum matahari terbit, burung-burung berkicau, kita udah berinfak. Jadi kalau kita datang ke masjid ini, di kantong kita udah siap infak. Nah, saya perhatikan Ustaz Arifin amalannya begitu. Itu ustaz-ustaz tuan guru kalau datang ke azim, kalau sholat di samping dia sebelum sholat subuh berjamaah diambil. Nah, kok Ustaz tahu? Ya saya dapat juga waktu itu. Mau sholatnya dia ambil duit dari kantongnya dikasih dulu. Saya nggak lihat, masukin dulu. Lihatnya di rumah. Berapa Pak di sini? Dikasih 3 juta. Bukan saya aja. Setiap ustaz, guru-guru beliau sholat misalnya juga dikasih. Ada yang dikasih jam, ada yang dikasih baju, ada yang dikasih gamis. Orangnya baik. Saya sengaja sampaikan ini, mudah-mudahan yang penyampaiannya Allah ampuni segala dosa. Allah terima segala amal ibadah. Allah lapangkan kubur. Dia orang baik. Saya jadi saksi. Sebelum dia meninggal di Penang, badannya terbalik. Dia berwasiat kepada keluarganya, kepada murid-murid. Kalau saya meninggal nanti, salurkan infak sedekah saya untuk rakyat Palestina. Berapa jumlah? 1 miliar. 1 miliar Pak diberikan ke saya. Dan saya menyampaikan amanah itu kepada rakyat Gaza. Tidak ada saya potong. Jadi bantuan yang diberikan ke Kispa, komitmen kita semuanya kita berikan. Kalau saya potong Pak 10% aja mungkin duduk saya udah begini. Maaf ya saya angkat kaki. Udah begini. Tapi jangan. Karena yang saya cari itu Allah. Kalau buat makan alhamdulillah bisa makan. Minum bisa minum. Tadi saya dikasih minuman kopi. Ini makanan ada di depan saya. Kalau soal makan minum alhamdulillah. Anak masih bisa sekolah, masih bisa kuliah. Tapi ridho Allah pahala itu mahal harga. Nah, maka saya sarankan kepada jamaah upayakan mulai hari ini kita punya program berinfak. Ya, khususnya untuk saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Kalau ada yang sakit dengan infak, yakinlah sakit kita akan sembuh. Kita udah berobat ke dokter, udah ke tabib, ya, herbal udah kita coba, tapi belum sembuh juga. Coba kita berinfak kemudian iringi doa. Ya Allah, dengan infak sedekah ini ya Allah, sembuhkanlah penyakit kedua orang tuaku ya Allah, sembuhkanlah penyakit pada diriku ya Allah, sehatkan badanku ya Allah, angkat penyakitku ya Allah. Yakin doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada riwayat mengatakan dawu mardakum bisadaqah. Obati orang sakit di antara kamu dengan sedekah. Dan sedekah itu adalah burhan, tanda keimanan seorang muslim. Yang gak mau berinfak itu adalah orang-orang munafik. Walaupun orang munafik ada juga yang berinfak, tapi dia kikir, bakhil. Dia sampili, kata orang Padang bilang. Ya. Kalau gak diekspos, kalau gak diumumin, marah dia. Itu perilaku orang-orang munafik. Kalau orang-orang beriman, ya, diuji orang, nggak dipuji orang, dilihat orang, ada orang, dia tetap beriman. Nah, jamaah yang digunakan oleh Allah ini yang kedua. Yang ketiga, saya yakin kita semua punya handphone. Jadikan handphone kita ini sebagai alat perjuangan. Kita share kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan dengan kita men-share kebaikan menjadi kafarat dari hal-hal yang tidak pantas kita lihat di handphone kita. Emang bisa Ustaz? Bisa. Kadang-kadang ada iklan, tahu-tahu muncul. Ada perempuan gak pakai celana, ya, ada orang gak pakai baju. Itu bisa terjadi saudara, orang iklan. Handphone ini kan merek orang lain, bukan merek orang tua kita. Nah, mudah-mudahan dengan kita share kebaikan, kita share ayat Allah, kita share hadis Rasulullah, kita share kebaikan-kebaikan itu menjadi kafarat dari jempol-jempol kita yang selama ini bermasalah. Apalagi masalah Gaza Palestina, kita share yang baik. Kalau yang nggak baik mematahkan semangat jangan. Apalagi kita rekaman, kemudian kita mengatakan yang bukan-bukan, yang menjelek-jelekkan. Ada satu ustaz, saya nggak perlu sebut namanya. Dia fitnah itu Ismail Haniyah. Ismail Haniyah Pak itu pejuang Palestina, pernah melakukan ribat hafal Quran 30 juz, imam terfavorit di Gaza Palestina. Jadi kalau Ramadan itu jamaah akan tanya, Ismail Haniyah jadi imam di masjid mana ya?
Oh di masjid orang pada datang penuh. Kalau dia berdoa apalagi dia penuh nazilah orang pada nangis Pak. Sekarang dia tinggal di Qatar karena dilindungi oleh pemerintah Qatar. Tapi ada juga ustaz yang memfitnah. Tuh lihat Ismail hanya enak-enakan dia tidur di hotel berbintang 5, rakyatnya dibombardir oleh Zionis Israel. Dia ke Qatar bukan maunya sendiri Pak, bukan. Itu hasil keputusan syura mereka. Karena dia pemimpin number 1, target pembunuhan Zionis Israel. Rumahnya udah hancur, tetangganya udah hancur. Bahkan cucunya kemarin ini seorang dokter perempuan dibom oleh Zionis Israel. Mereka udah berkorban dengan tetesan air mata, dengan darahnya. Kita apa yang udah kita korbankan untuk membela Masjidil Aqsa, membela kaum muslimin di sana? Jahat itu omongan saudara. Terus orang saya katakan jahat itu. Apalagi dia sampaikan ada masuk di handphone saya, itu Hamas itu dibuat oleh Israel. La ilaha illallah. Padahal yang membuat itu Ahmad Yasin, seorang ulama karismatik. Yang sekarang itulah menjadi Izzuddin Al-Qassam, murid-murid mereka semua. Dulu mereka ngaji sama Izzuddin Al-Qassam, ngajinya sama Ahmad Yasin. Nah, kemudian yang terakhir kita jaga tali silaturahim. Makanya saya diundang tadi. Saya nggak pakai surat Pak, cuma handphone aja udah sama Bang Komar nih, ya. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Tapi bukan jelangkung, ya kan? Kenapa? Karena silaturahim. Siapa yang masuk surga tanpa bisa. Silaturahim itu amalan Nabi Muhammad SAW. Silaturahim itu amalannya para sahabat. Silaturahim itu amalannya waliullah. Silaturahim itu amalan orang yang masuk dalam surga. Oleh karena itu, ketika ada pengajian kita datang. Kemudian acara maulid kita datang. Isra Mi'raj kita datang. Berkumpulnya kaum muslimin datang. Ada yang meninggal kita takziah. Jangan ada tetangga meninggal, lo kenapa nggak datang? Belum dapat undangan. Undangan mati apa? Kalau ada tetangga kita meninggal datang, kecuali ada yang menikah. Jangan kita main datang-datang aja, apalagi makan 2 piring. Kebetulan nih di rumah nggak masak, ya nggak boleh begitu. Jadi ada adabnya saudara. Acara kayak begini nih ajak nih teman-teman kita yang lain, saudara-saudara kita yang lain. Insya Allah berkah. Dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW benar. Kata Rasulullah SAW dalam satu riwayat, siapa yang menjalin tali silaturahim, Allah akan murahkan rezekinya dan Allah akan panjangkan umurnya. Buktinya apa? Lihat aja sendiri di depan masing-masing. Apa kita buang pisang dari rumah, buang minuman dari rumah, enggak, ada rezeki. Saya nggak tahu nih setelahnya apa. Nanti ada makan nasi uduk atau kebuli nggak tahu? Oh kebuli, nih bocoran nih. Jangan pulang dulu nih. Ya, kalau di Jakarta biasanya nasi uduk. Ya kalau di Rawabelong, saya tinggal dulu di Rawabelong, kampungnya Bau Pitung. Ya, nah itu biasa ada nasi uduk. Dan kita biasa Pak di Rawabelong juga kita mengadakan acara subuh keliling juga. Ya, nah mudah-mudahan silaturahim ini kita jaga sampai kita nanti berkumpul dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau para masajid, para tuan guru nanti dalam surga, jamaah di dalam surga enggak melihat saya, tolong cari saya di surga. Ya Allah, itu ustaz yang megang tongkat terus waktu ceramah jenggotnya putih kok enggak kelihatan ya Allah. Dulu sama-sama ngaji ya Allah di Masjid Al-Madinah. Nah, tolong kita saling bantu membantu di akhirat kelak. Kenapa? Karena sesama kita dapat memberikan syafaat, tapi syafaat yang sangat besar adalah syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestin. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestin. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma faq ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salim ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestin wal Kuwait wa Suriah wa Mesir wa Libya wa Yaman wa Irak wa Afghan wa Rohingya wa Ibur wa fi kulli makan wa kulli zaman wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz
ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Burung cendrawasih dari sekian. Terima kasih, cukup sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma